Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjidul Aqsa Kampus Desa Muhammadiyah Semarang yang berbahagia. Segala puji merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai titik ini tidak lain adalah pemberian dari Allah. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Dengan kenikmatan-kenikmatan itu sudah sepatutnya kita datang dan bertemu pada siang hari ini dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah. Tidak lain, inilah bentuk syukur kita atas semua hal itu. Selanjutnya, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga sholawat kita juga dapat mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu senantiasa bersyukur atas segala nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat menjalani kehidupan dengan baik. Jamaah salat Jumat Masjidul Aqsa Kampus Desa Muhammadiyah Semarang yang dimuliakan Allah. Saat ini kita telah memasuki penghujung bulan Desember, sekaligus akhir dari tahun 2023. Begitu banyak hal yang telah kita lalui sepanjang 2023 ini, mulai dari hal yang terasa berat, tidak enak, hingga nikmat-nikmat yang memberikan rasa bahagia bagi kita. Satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah semua hal tersebut patut kita syukuri. Ya, sekalipun bisa dipastikan sepanjang tahun itu tidak semuanya bahagia, dan ada saja hal yang membuat kita kecewa, kesal, dan sedih. Pasti saja ada hal penting yang perlu kita ketahui di balik itu semua. Selain kesedihan, kekecewaan, dan kekesalan yang kita terima, itu jauh lebih sedikit dari kenikmatan yang telah kita terima. Sebab banyak hal yang tanpa kita sadari itu adalah nikmat yang besar yang seringkali luput dari pengamatan. Padahal itulah yang bisa kita rasakan sejak Allah pertama terlahir di dunia sampai hari ini. Misalnya udara yang kita hirup sebagai nafas diperoleh secara gratis. Kita tidak dapat membayangkan seumpama oksigen itu harus kita bayar. Kita juga berapa dengan nikmat sehat yang selama ini kita nikmati. Saat kita di rumah sakit, baru kita memohon berdoa kepada Allah agar lekas disembuhkan. Setiap saat sehat kita lupa tidak mensyukurinya. Nabi Muhammad SAW sampai menyebut hal itu dalam hadisnya, bahwa banyak orang tertipu akan dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Jamaah sholat Jumat Masjidul Aqsa Kampus Desa Muhammadiyah Semarang yang berbahagia. Allah SWT secara tegas memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Fadhkuruni adzkurkum washkurli wa la takfurun," yang artinya, maka ingatlah kepadamu, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadamu dan janganlah kamu ingat kepadamu. Dalam tafsir Al-Nawawi disebutkan bahwa bersyukur itu dalam kata-kata sedangkan tidak kufur berarti tidak bermaksiat. Sementara menurut Imam Al-Qurtubi bahwa syukurnya seorang hamba harus diucapkan dengan lisan dan digerakkan dalam hati bahwa menggunakan nikmat itu untuk bertawakal. Jemaah sholat Jumat Masjidul Aqsa Kampus Desa Muhammadiyah Semarang yang dimuliakan Allah. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa dengan bersyukur niscaya nikmat kita
akan ditambah. Hal itu termaktub dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ita'adzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya niscaya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Ghazali menutup sebuah pendapat bahwa bersyukur itu mengikat yang sudah ada dan membuat yang tiada. Ia juga menyampaikan bahwa syukur yang sesungguhnya adalah dengan senantiasa menjalankan ketaatan atas segala perintah sang pemberi nikmat itu. Sementara hal yang ditambahkan adalah pahalanya. Sementara itu, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa hakikat syukur adalah mengakui bahwa nikmat itu tidak lain ditujukan bagi sang pemberi nikmat itu sendiri, yaitu Allah SWT, dan tidak menggunakannya untuk selain taat kepadanya. Jemaah sholat Jumat Masjid Ulul Albab kampus di Desa Muhammadiyah Semarang yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, dari penjelasan para ulama di atas dapat kita ambil pengertian bahwa bersyukur berarti adalah menggunakan segala nikmat yang kita peroleh untuk menunaikan ketaatan kita, yaitu menghamba kepadanya dan beribadah kepadanya. Dalam hal ini kita perlu meningkatkan ketaatan kita mulai hari ini dan ke depannya sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan menjadikan ini sebagai bagian dari resolusi tahun 2024 kita. Saking mulanya bersyukur, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang makan dan bersyukur itu sederajat dengan orang berpuasa dan sabar atas puasanya itu. Dari hal itu, khotib mengajak jamaah semuanya untuk bersyukur atas segala anugerah yang telah kita peroleh dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah, sehingga kita tergolong sebagai ibadah syakur, hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur.